أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu innama anta minal musahharin. Ma anta illa basyarum misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Shadaqallahul azim. Yang artinya mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuai mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Soleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Surat Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 155. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja puji sinareng syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Gusti Allah telah mempercayakan kepada kita di malam hari ini, tengah malam ini, untuk menghadiri acara yang telah kita jadwalkan, kita sepakati bersama, acara malam pengajian malam minggu, yang mudah-mudahan kita yang hadir di tempatan ini mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya dari awal sejak akhir, dari awal sampai akhir. Semoga kita yang ada di tempatan ini
termasuk umat beliau yang setia, yang berusaha menjalankan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau, yang sejaman sampai kepada pembimbing dan disampaikan kepada kita semua. Yakin apa-apa yang telah disampaikan oleh pembimbing, oleh guru, oleh orang tua, pastinya ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keyakinan dan keimanan kita terhadap ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditambah keyakinan, ditambah keimanan, ditambah rasanya apa-apa yang telah disampaikan kepada diri masing-masing. Semoga apa-apa yang diperjuangkan oleh kita, yang terdengar, yang terlihat, yang terfikir, mendapatkan syafaat nanti di akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga, sekali lagi semoga apa-apa yang telah diperjuangkan, meskipun ala kadarnya, meskipun segini-gini aja, tetapi saya berharap, kami berharap kualitas di diri masing-masing bertambah, berkualitas, teruji, meningkat, meskipun lalu lalang, lalu lintas, karewas, kepedih, keperih, lara, tunggara, wirang, sangsara semakin berat nyatanya, dan alhamdulillah dinikmati oleh kita, rasanya luar biasa, manfaatnya rasakan sendiri aja, bisa mengganjal, maaf, ganjel toh, ganjel. Mohon maaf apabila saya sering diselingi hal-hal yang goib. Kembali, harapan kita meskipun ini sederhana, tapi perjuangan dari rumah. Ingatnya tadi ya berangkat ke sini sekarang. Ingatnya kemarin ya berangkat tadi sekarang juga, kumpul ngariung. Meskipun ingat 5 hari, 4 hari, 3 hari yang lalu, alhamdulillah kita sampai ke tempat-tempatan ini. Mudah-mudahan apa-apa yang diperjuangkan, tenaga, harta, pikiran, lahir batin, ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jelas kok, jelas kesederhanaan itu ada contohnya oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas dipertontonkan di media sosial, di televisi, ataupun disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita, atau yang di depan mata kita, atau ikhwan-ikhwan yang telah merasakan kesederhanaan itu luar biasa. Meskipun dalam ukuran harta tidak seberapa, tapi rasanya luar biasa. Ya toh,
Jangan ketawa Mas. Ngerti gak? Saya berusaha ini bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena ada yang komplain bahasa Sunda. Senang ngerti. Hampura. Kembali ke kesederhanaan. Alhamdulillah, meskipun sesederhana mungkin, tapi berusaha. Noel sagetik ke pengurus, berusaha ngarah ke minus. Gitu tuh. Bisi gitu. Ada kekhawatiran. Mohon dimaklumi adanya. Tapi ini kesederhanaan luar biasa yang menumbuhkan singkong itu siapa? Yang menyuburkan tanah itu siapa? Alami tapi manfaat buat mengganjel tengah malam yang maghrib dan isya belum ketemu ganjel. Maaf. Kembali lagi ke kesederhanaan, meskipun kopinya merek ya jangan dah, boleh. Meskipun kopi pahit tanpa susu tapi berampas. Kembali ke kesederhanaan, meskipun sudah keluar kota tapi hanya makan sampai, maaf, saya mewakili pengurus karena mukim juga. Alhamdulillah sesederhana mungkin asal mengganjel lambung yang keroncongan. Alhamdulillah katampi jamuannya, alhamdulillah katampi sampeannya, kopiannya, alhamdulillah. Jangan karena kita melihat kok begini sebelumnya kok begitu, jangan sampai semangat, niat, dan lain sebagainya kita terkikis, tapi harus meningkat demi jadi lupa, demi terlaksana, demi merawat ini warisan yang telah sampai kepada kita. Jangan putus harapan. Satu lagi titip untuk diri saya, semoga apa-apa yang telah disampaikan meskipun sesederhana mungkin ada manfaatnya yang luar biasa terasa untuk di kemudian hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membacakan buku Cahaya Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau membacakan judul dari buku Cahaya Iman, yaitu Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dalam ajaran agama Islam ada dua kalimat syahadat, yang mana kalimat tersebut mudah dibaca dan diartikannya. Jangankan dibaca oleh orang dewasa, walaupun oleh anak-anak tidak ada kesulitan dan cepat hafalnya. Isinya kalimat syahadat itu mengandung arti yang teramat sangat penting untuk kesempurnaan umat manusia pada umumnya yang masih ada di dunia ini, supaya bahagia dan selamat serta terlepas dari kejaran atau buruan syaitan yang dimurkai Allah Ta'ala, maka diturunkan syahadat. Adapun isinya kalimat syahadat yang sesungguh-sungguhnya adalah satu ikrar janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah benar-benar iman dan yakin kepada Rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah, diibadahi dan dipercaya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau tidak salah, isinya syahadat seperti itu. Selain menyatakan pengakuan dan penyaksian adanya Allah dan Rasulnya, selanjutnya oleh kita diangsur mengembalikan hutang janji itu dengan mengabdi dan menyembah dengan lurus langsung mutlak hanya kepada Allah semata. Maka pantas jika hidup kita bahkan sempurna, tidak akan tersesat, yakin bakal mulia lahir dan batin. Oleh Allah pasti dijamin bakal cukup bekal hidup, rezeki ada lebihnya, tidak mungkin sengsara dan menderita. Begitu watak syahadat mulia tiada taranya, asal kita tekun dan yakin kepada Allah dan Rasulnya, bakal mendapat keridhaan dari Allah. Jadi jangan merasa selempang, jangan merasa ragu dan kecil hati. Mari kita bagi waktu, daripada waktu hanya dihabiskan untuk mengasuh kesusahan hidup. Tidak akan sakit batin, badan rusak kering kerontang, jiwa merana merintih lara, selagi kita tidak melepaskan syahadat. Syahadat ilmu sejati agama Allah yang penutup, luhur, agung, tiada banding, tiada taranya, tiada ilmu yang mampu menandinginya. Unggul dan mati, ampuh, semua lumpuh, ada di bawah keunggulan syahadat. Semua jurik iblis pontang-panting, setan kewaken, lari terbirit-birit, guna-guna tidak akan rap melekat. Warjit teluh dari sihir, tiada berjaya lagi, semuanya takluk oleh syahadat. Asal syahadatnya diisi oleh perbuatan yang selaras dengan isi janji tadi. Sebab waktu kita mengucapkan dua kalimat syahadat, di situ kita sudah berjanji di hadapan Allah. Awas, harus diingat di hadapan Allah, janji sanggup menyembah dan mengabdi kepada Allah serta taat kepada Rasulnya. Artinya taat di sini harus turut nurut kepada apa-apa yang diajarkan, tegasnya nulat, meneladani, meniru, mencontoh lakuning hidup Rasulullah yang sebagian besar mengabdikan dirinya kepada Allah dan kepada sesama hidupnya.
Begitu yang syahadat bakal ada kerasa-rasa bagi yang membacanya. Begitu juga apabila yang membacanya sudah berganti adatnya, supaya syahadatnya menurut ajaran agama Islam pasti ada perubahan dalam laku hidupnya, bakal jadi pandan waringin, tempat berteduhnya orang-orang miskin, termasuk yang miskin akan ilmu Allah. Jangankan hanya untuk mencukupi dirinya, walaupun digunakan untuk menolong sesamanya, Gusti Allah bakal menolong dan menyertainya. Sebaliknya, jika syahadat hanya dibaca walaupun ribuan kali, tetapi tidak disertai dengan mengisinya, bakal mubah syahadatnya. Tidak akan ada apa-apanya, yang ada hanya sulit hati dan bakal timbul sakit batin. Tidak akan mendapat kenikmatan, cuma mengasuh kerepotan dan kesusahan saja yang muncul silih berganti dalam kehidupannya. Lantaran syahadatnya kosong, beranggapan sudah cukup banyak hitungannya, namun tidak ada kandungannya. Ibadah tidak menghasilkan apapun, tidak ada perubahan sikap, hati, amal, perbuatan dari akhlak. Tinggal wujud ketempuhan, badan jadi sasaran. Nanti di akhir bakal ada pertanyaan, ingat di dunia harus ibadah. Jikalau tidak mau beribadah, kemudian sudah habis waktunya dan terpaksa harus pulang dengan tangan hampa. Sebab tadinya terlalu terlena, kurang yakin kepada Allah Ta'ala, akibatnya memperoleh penyesalan, banyak maunya dijalankan tidak, syahadat tidak pernah diisi, diri terbuai ajakan syaitan, tanpa disadari sudah terlalu lama dan terlalu jauh melenceng dari tujuan, mengikuti rasa enggan atau malas dan menunda-nunda kepada ibadah yang nyatanya salah adalah diri kita sendiri. Lantaran kita sudah berani mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka di sini kita harus bertanggung jawab pada Gusti Allah Ta'ala. Harus berani dengan mengamalkannya, ialah dengan sujud syukur hanya pada Allah saja, yaitu sholat namanya, dan harus taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi utusan Allah. Laksanakan ajarannya, harus ditiru akhlaknya. Ini isi syahadat, jika dijalankan akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya kalau tidak dijalankan, ya terserah ujang sama nyai. Agama tidak ada paksaan. Tetapi masa iya anak didik bapak tidak butuh kebahagiaan dan keselamatan? Itu semua kembali lagi kepada ujang dan nyai anak didik bapak. Silahkan, mudah-mudahan pada sabar. Jadi 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh kita itu merupakan satu ikrar dan pengakuan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah, bahwa kita sanggup menyembah dan mengabdi ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala semata. Nah, ibadah itu yang harus dipenuhi oleh kita, lantaran pada waktu itu syariatnya membaca syahadat. Hakikatnya tengah berhadapan dengan Allah Ta'ala
sambil mengucap janji. Sebab itu jangan sembarangan dan jangan diunggap lelucon. Bila digunakan dengan sungguh-sungguh, yang bakal datang sungguhan. Tetapi sebaliknya, jika kita dianggap main-main, guyon, selain dosa kepada Allah, bakal datang juga mempermainkan hidup dan kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul apa niat dan maksud kita yang paling tersembunyi, karena Allah Maha Mengetahui. Malah masih banyak juga yang menggunakan syahadat untuk menipu kepada Allah. Kenyataan waktu mau kawin atau nikah dengan syariat agama Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan dikawinkan kalau belum mengikrarkan syahadat. Bahkan tidak mustahil tidak jadi dinikahkan jika mempelai lelaki tidak membaca syahadat dulu. Setelah bersyahadat, kemudian mempelai laki menyodorkan ijab kabulnya sambil banyak saksinya, yang akhirnya disahkan pernikahannya. Terjadinya bisa menikah itu modalnya membaca syahadat, sedangkan kalau berdagang modalnya uang. Jadi sama-sama harus ada modal. Sekarang bagaimana jika berdagang modalnya hasil dan menipu? Yang pasti dagangannya tidak ada berkahnya, susah majunya, dan tidak berkembang, malah bisa hancur ludes. Selain itu bakal datang penagihan yang lebih besar dan dari modal tadi, maka segala yang dimilikinya sudah habis. Coba bayangkan bagaimana deritanya. Nah, sekarang kita kembali ke soal nikah yang modalnya dengan ikrar membaca syahadat. Seandainya setelah menikah di dalam rumah tangganya itu, syahadat ikrar janji sanggup menyembah dan mengabdi kepada Allah tidak diisi, artinya modal rumah tangganya hasil dari menipu kepada Allah, boro-boro mau sholat, sedangkan syahadat saja sudah lupa bagaimana kejadiannya. Seperti bakal tidak jauh berbeda nasibnya dengan berdagang modalnya hasil menipu. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan lantaran menipu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, syahadat harus kita penuhi di dalam rumah tangga sebagai suami istri, supaya mendapat kebahagiaan turun kepada anak dan cucu, tidak ada penagihan. Oleh sebab itu, bagi kita sekarang tinggal jangan salah menyembah, jangan salah dalam meminta, laksanakan syahadat dengan mantap disertai dengan mengisinya, jangan asal membacanya saja. Sebab bukan bacaannya yang terpenting, pelaksanaannya supaya ada buktinya, supaya jelas kenyataannya, kemudian bagikan kepada yang membutuhkan supaya jadi ringan dosa kita. Syahadat gudangnya rahmat untuk manusia yang beriman. Makanya kita harus iman, yang beriman tidak celaka lantaran Allah menjaga. Apabila kita cinta kepada Allah, Gusti Allah bakal lebih mencintai kita. Gusti Allah Ta'ala mutlak adanya dan tidak pernah tidur menyaksikan siang dan malam. Allah tidak mau kehutanan budi, makanya kita memperbanyak ibadah itu
cirinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat sudah menyatakan Allah ada, maka kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Sujud ibadah seutuhnya hanya kepada Allah saja. Jangan mampir-mampir seenaknya sendiri, nanti jadi batal syahadatnya. Di sini Bapak amanat kepada semua anak didik Bapak. Gunakan syahadat harus terbawa dalam kehidupan. Jangan ditunda walau berat membawanya. Laksanakan sejak sekarang mumpung masih ada waktu. Akulah Tuhan kita sekalian yang maha memberi siang dan malam. Hanya Allah yang maha memiliki. Ibadah hukumnya wajib, tidak boleh dilupakan. Dosa besar di hadapan Allah jika berani meninggalkan ibadah. Waktu harus dibagi dan diatur, mana untuk usaha, yang mana untuk ibadah. Keduanya harus seimbang, jangan jomplang berat sebelah. Ibadah jangan didadak, mumpung belum terlalu tua. Bila terlanjur tua, bingung sendiri. Dosa menumpuk, belum sempat bertobat, maut datang menjemput. Kesannya bakal linglung, aprak-aprakan, tidak tahu jalan pulang ke asalnya. Dan Allah kembali kepada Allah, pantas saja kalau kesasar ke negeri siluman. Maka dari itu, sejak sekarang penuhi janji kita kepada Allah, yaitu sanggup mengabdi dan menyembah seutuhnya hanya mutlak kepada Allah saja. Ayo bareng-bareng dengan Bapak mengisi syahadat supaya selamanya mayang langgeng dalam rahmat Allah Ta'ala. Terima kasih sudah saya bacakan cahaya iman yang berjudul syahadat. Semoga kita semua bisa dimampukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sareng syukur kanu agung maha suci Allah atas segala nikmat, karunia, anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat juga salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, juga kita termasuk di dalamnya. Terima kasih kepada pembawa acara yang saya hormati, seluruh ikhwan, akhwat, para pengurus, Ustadz Usman yang dimuliakan Allah, Ustadz soheh itu, al ulama wartrusatul anbiya gitu ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi saya mau ngasih catatan sedikit aja, mendisklaimer. Takut mendisklaimer. Jadi gini, pertama untuk ikhwan semua, ikhwan akhwat ini, jangan terlalu percaya sama yang diucapkan sama ustaz, sama pembimbing, sama saya terutama itu kan. Karena apa? Pengalamannya lain-lain, barangnya juga lain-lain. Itu. Jadi jangan terlalu percaya. Karena
belum tentu barang itu datang apa yang diucapkan sama kita sama, enggak lain. Masalahnya lain, ucapannya lain, masalahnya juga akan lain. Karena tergantung kadar imannya, Ustaz. Ya kan? Masalahnya lain tadi. kalau sama nggak bisa. Nanti kalau si A punya masalah segini udah terasa berat, si B masalahnya lebar lebih berat gitu kan. Jadi lain-lain lah. Itu dulu yang pertama. Jadi nggak usah khawatir, pengalaman Ustadz lain sama pengalaman yang akan kita hadapi masing-masing. Semua porsinya lain-lain. Jadi nggak usah khawatir. Ngaji nggak ngaji, masalah dateng. Ngaji dateng, nggak ngaji ya dateng masalahnya. Ya kan? Jadi nggak usah khawatir lah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Asal yakin kita bisa menghadapinya, Ustadz. Itu aja. Karena nggak ada masalah yang nggak kelar. Semua masalah pasti selesai. Pasti bisa diselesaikan. Kecil, besar, bisa diselesaikan. Jadi kalau masalah ikhwan nggak banyak ngaji itu bukan cuma di sini, Ustaz. Bukan cuma Tambun yang nggak ada gitu kan. Di Bandung juga sama masalahnya. Di Bandung, apalagi semalam di Garut, lebih sahdu, hujan. Yang datang cuma 6 orang. Sadis saya bilang. Ya kita nikmatin lah, kita nikmatin. Dengan semakin sedikit yang hadir, semakin kita sahdu. Jadi jangan, ada waktunya, semuanya ada waktunya. Suruh waktu ninggang mangsa gitu ya, Mbak. Nah itu ada waktu, jadi ada waktunya semua. Semua akan bergulir. Waktunya rame, rame. Waktunya sepi, ya sepi. Kalau masalah hidayah, jangankan kita, Rasul aja pernah bertanya, bukan urusan lo Muhammad, hidayah itu urusan gua, kata Gusti Allah kan gitu. Jadi nggak usah kita ikut campur di area-areanya Gusti Allah. Kita tetap berikhtiar supaya kita tetap bisa bersilaturahmi, karena saya yakin dan percaya silaturahmi itu bisa membuka pintu rezeki, bisa menghilangkan masalah, Ustaz. Karena dengan silaturahmi itu ngobrol selesai. Yang Bapak juga nggak semua Bapak datang, semua Iwan datang Bapak selesaiin, enggak. Si A dengan si B bicara selesai. Oh gitu, gitu. Si C dengan si D. Nah itulah pentingnya tidak berkelompok. Jadi kalau kita ngaji ke Garut, jangan berkelompok. Jabodetabek di sini, Garut di sini, Bandung di sini. Nah ini nggak selesai itu. Nggak bisa dengar cerita Abah siapa itu yang medalnya Rasul terus, medalnya Nabi Muhammad terus. 4 kali medal, 4 kali Nabi Muhammad. Saya sampai merinding waktu beliau cerita itu. Wah saya bilang, bener Bah, leres Jang. Gimana caranya? Amal Muhammad, amalkan. Saya langsung diem. Wah amalnya Nabi Muhammad mesti diamalin gimana, saya bilang. Makomnya lain gitu kan. Amal Muhammad, amalkan. Nah jadi kalau kita berkelompoknya kelompok kecil, ya nggak selesai. Jadi sebaiknya nanti 3 bulan ke depan banyak-banyak bicara, tukar pendapat dengan ikhwan-ikhwan yang lain gitu kan. Saya juga belum keliling ke semua tempat, baru Garut sama Bandung aja, Tasik belum. Padahal ditungguin katanya sama Tasik supaya bisa silaturahmi ke sana. Sama Ustadz Wahyudin ya deh, Pak Wahyudin TNI. Jadi ya waktunya lah nanti diatur.
Saya berpesan satu aja, jangan bosan-bosan, silaturahmi terus. Mau pengajian nggak pengajian, silaturahmi terus. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.